kenapa Jokowi berani memberikan izin anaknya jadi cawapres itu? Padahal pasti udah tahu dong risikonya. Baik, saya kira secara hipotetis gampang saya menjawab. Ya kekuasaan itu kan enak gitu kan. Karena begini ceritanya, dulu kan beberapa menteri lah, kita jujur aja mengatakan bahwa 3 periode, termasuk LBP yang mengatakan itu 3 periode. Menteri apa itu investasi juga mengatakan saya yang salah, kan begitu. Itu juga kalau kita kritisasi, masa dia mengaku salah dalam konteks ini, padahal katanya kan dia lebih dulu dia mengatakan itu. Masa LBP mengikuti anak buahnya tanda kutip? Cawe-cawe bersama Iwal Sastra. Kali ini saya mengajak cawe-cawe pakar komunikasi politik, Bapak Emrus Siombing. Aduh, apa kabar Pak Emrus? Sehat alhamdulillah. Pak Emrus, ini beberapa hari ini ada nih satu kata yang lagi tren lagi nih. Betul. Pemakzulan. Nah, ini katanya kalau Presiden Jokowi terbukti gitu, cawe-cawe pada Pilpres 2024 ini bisa dimakzulkan. Bahkan politisi PKS Mardhani Alisera sudah mencetuskan itu, dan juga mulai ada sambutan nih. Bahkan dia mulai ngitung-ngitung kursi di parlemen. Gimana Pak Emrus melihat ini? Baik, ya terima kasih diundang di podcast cawe-cawe kita ini ya. Saya kira luar biasa ini. Jadi kalau saya mengatakan bahwa para politisi ini akan melihat apa yang bisa diolah gitu ya. Tapi bukan berarti itu salah. Bisa saja ada kemungkinan itu bisa nanti bergulir terus, sangat tergantung kepada kekuatan politik daripada partai-partai yang akan mendukung. Jadi kalau memang katakanlah kita lihat dari cawe-cawe pencalonan misalnya, kalau kita pergi dari arti kata, bahwa cawe-cawe itu kan bisa diartikan campur tangan, mengurusi yang bukan urusannya. Betul. Jadi oleh karena itu, kalau memang teman-teman politisi melihat ada peluang dan memang cawe-cawe ini menabrak katakanlah undang-undang atau katakanlah etika dan lain-lain, kenapa tidak dilanjutkan dengan katakanlah pemakzulan misalnya seperti itu. Oleh karena itu saya pikir bahwa hal yang wajar ketika para politisi dan biasa itu kan dimulai dari seorang pengamat mengatakan, lalu dilanjutkan oleh teman-teman dari partai politik yang tidak berada pada koalisi daripada Prabowo dan Gibran. Demikian. Ya. Pak Emrus kan suka mengamati nih, sudah berapa lama mengamati dinamika politik di tanah air. Betul. Kira-kira ini hanya sekedar wacana aja pemakzulan, apa bisa jalan nggak kira-kira ini? Baik, saya kira tidak bisa juga kita katakan sekedar wacana. Karena segala sesuatu memang dimulai dengan wacana. Bukankah segala sesuatu kehidupan manusia dimulai dengan komunikasi, kata, diksi, dan lain-lain sebagainya. Sangat tergantung kepada dukungan politik, sangat tergantung kepada fakta yang tersedia tentang itu, sangat tergantung daripada katakanlah pasal-pasal yang terkait dengan itu. Jadi artinya tidak boleh kita katakan itu hanya sekedar wacana. Saya kira bisa saja nanti berlanjut. Kita lihat saja ke depan apakah itu pemakzulan itu berlangsung atau tidak. Sangat tergantung daripada dialektika dan kepentingan-kepentingan politik yang menyertai daripada wacana tersebut. Ini jika pemakzulan ini terus dibicarakan, apakah Presiden Jokowi dalam posisi berbahaya ini? Dalam keadaan bahaya, apakah ini udah mulai dilakukan? Saya kira ya beliau, timnya dan Jokowi saya kira akan melakukan perhitungan itu. Jadi artinya kalau memang peluang itu ada, saya kira mereka akan memikirkan itu secara matang bagaimana untuk mengatasi. Tapi ketika mereka menganalisisnya bahwa itu hanya sekedar semata-mata wacana, tidak di-backup oleh data yang sesungguhnya, dan kemudian tidak ada kekuatan politik, bisa saja mereka santai-santai aja menanggapinya. Demikian. Ya, kalau kita lihat kan ke belakang nih, Pak Emrus munculnya tentang soal pemakzulan, kemudian juga sekarang ini juga mulai muncul istilah lagi nih, dinasti politik. Itu istilah dalam kita muncul lagi. Tapi sebelum ke sana, ini kan awalnya karena banyak orang yang kecil ini. Termasuk Pak Emrus sendiri menurut saya. Saya termasuk yang tanda kutip kecil. Karena selama ini saya katakan, Pak Joko Widodo, Gibran tidak mungkin menyeberang dari PD Perjuangan. Kenapa? Alasan saya di media, saya katakan gitu ya. Karena dia adalah kader ideologis daripada PD Perjuangan. Dia punya garis politik begitu ya. Dan saya melihat selama ini PD Perjuangan sudah berjasa sama mereka. Mulai kalau kita hitung-hitung di Solo 2 kali untuk Jokowi. Baru kemudian DKI Presiden 2 kali, Gibran, Bobi. Kalau kita hitung lebih dari 7 jasa PD Perjuangan. Oleh karena itu saya tidak menyangka. Dan termasuk saya mengatakan itu. Ternyata tanda kutip ya, saya kecilin juga sebagai pengamat. Ini bahkan saya dalam satu diskusi beberapa bulan yang lalu, saya mengatakan bahwa
Pak Jokowi ini cenderung dukung Prabowo. Ini Oh, teman-teman gitu ya? teman-teman saya yang praktisi media sosial yang selama Ya. ini mendukung Jokowi, nggak mungkin Mas, nggak mungkin. Itu Itulah yang saya benar-benar. katakan selama ini. Nah, saya belum ketemu lagi nih sekarang. Kira-kira gimana tuh reaksinya gitu ya. Nah, ini Pak Emrus, ada sebuah lagu ini ya, saya kutip sedikit lah. Lagu mengatakan, ada anak bertanya pada bapaknya. Ya. Nah, ini saya bertanya Pak Emrus nih. Ini anak bertanya pada bapaknya, Pak, boleh nggak aku jadi cawapres? Atau bapaknya bertanya pada anaknya, nak, kamu mau nggak jadi cawapres? Nah, ini kira-kira dari sudut interaksi, Iya. komunikasi bisa dua-duanya. Dan Dua-duanya, bisa ya. sekaligus berlangsung. Tapi yang pasti, Pak Jokowi sudah mengatakan, saya sebagai orang tua merestui dan mendoakan. Artinya kalau dari situ kita lihat, berarti anaknya yang minta. Untuk minta direkan, saya restui. Berarti ada permintaan. Jadi anaknya. Tapi dalam konteks interaksi sosial, tidak mungkin tindakan itu terjadi tanpa ada proses sosial. Karena pesan komunikasi, termasuk pesan nonverbal, menjadi calon, kan itu pesan. Nah, itu tidak lepas daripada output daripada produk sosial. Jadi tidak boleh dikatakan itu parsial hanya kehendak Pak Joko Widodo atau hanya kehendak Gibran, tidak. Itu dari segi sosiologi sudah mengatakan itu, bahwa itu adalah tindakan manusia adalah output daripada produk sosial. Tidak merupakan otonomi daripada orang yang bersangkutan. Jadi kalau ada mengatakan, oh ini kehendak saya, tidak kehendak orang lain. Siapa bilang? Karena setiap perilaku kita adalah sebagai produk dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Nih Pak Emrus, kalau saya perhatikan, saya sudah perhatikan Presiden Jokowi ini sejak di Gubernur DKI. Betul. Gitu ya. Beliau ini kan kayak pemain catur nih. Iya. Jadi berapa langkah ke depan itu sudah bisa baca, dan berapa langkah lawan ke depan itu sudah bisa baca gitu. Nah, kenapa Jokowi berani memberikan izin anaknya jadi cawapres itu? Padahal pasti sudah tahu dong risikonya. Baik, saya kira secara hipotetis gampang saya menjawab. Ya, kekuasaan itu kan enak gitu kan. Karena begini ceritanya, dulu kan beberapa menteri lah, kita jujur aja mengatakan bahwa 3 periode, termasuk LBP yang mengatakan itu 3 periode. Menteri apa itu investasi juga mengatakan saya yang salah, kan begitu. Itu juga kalau kita kritisasi, masa dia mengaku salah dalam konteks ini, padahal katanya kan dia lebih dulu, dia mengatakan itu. Masa LBP mengikuti anak buahnya, tanda kutip? Artinya saya katakan lagi bahwa 3 periode itu sebagai produk sosial juga, begitu ya. Nah, kemudian adalah bahwa kalau kita lihat ini 3 periode gitu ya, baru kemudian muncul isu tentang perpanjangan. Baru muncul kemudian keputusan MK dengan ada yang melaporkan. Nah, kalau kita lihat benang merahnya, kan berarti ada di situ suatu kepentingan-kepentingan yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Jadi oleh karena itu memang, jadi kalau saya mengatakan gitu ya, kalau Presiden kan 2 periode, diajukan oleh teman-teman menteri 3 periode. Sekarang yang maju anaknya, gitu ya, Gibran. Berarti dia paling tidak karena wakil presiden 2,5 periode. Jadi sudah melihat bahwa ini akan bergulir gitu, menjadi kritikan, bahkan kritikannya bukan sekedar kritikan aja, sudah beberapa media arus utama itu juga membahas secara khusus tentang dinasti politik. Betul, gitu ya. betul. Dan Presiden Jokowi ini termasuk orang yang sangat percaya diri menguasai media sosial. Tapi kalau kita amati dalam seminggu terakhir ini media sosial itu juga mulai banyak yang berbalik melakukan kritikan kepada Presiden Jokowi, karena kalau berdasarkan atas nama demokrasi itu kan orang biasanya menjadi kritis gitu. Betul. Ya kan, 2 periode masa nggak cukup sih gitu. Betul. Nah, ini gimana Pak Emrus melihat itu dengan perkembangan juga media sosial yang mulai sekarang itu juga melakukan kritikan kepada netizen ini kepada Pak Jokowi. Ya, sebelum saya membahas ke sana, kita akan bicara dulu katakanlah dinasti politik. Dinasti politik awalnya adalah dilakukan di negara yang otoritarian atau kerajaan. Artinya kekuasaan itu dilanjutkan oleh keturunannya tanpa pemilihan. Tetapi perlu dengan fenomena yang ada sekarang, perlu kita redefinisi tentang dinasti politik. Ketika seseorang ingin jadi calon presiden atau berkuasa, tanpa melalui suatu tahapan yang katakanlah pematangan, dan memanfaatkan fasilitas, boleh jadi ada omnya, dan lain-lain sebagainya, saya kira itu bagian daripada dinasti politik. Nah, kemudian apakah itu tidak dipertimbangkan? Arti katakanlah itu dimajukan Gibran menjadi calon wakil presiden bagi pasangan Prabowo. Saya kira menurut saya pasti diperhitungkan dengan segala hal gitu ya. Tetapi kenapa tidak dilakukan ini untuk menatau ada peluang untuk menang dalam tadi saya katakan tadi menjadi 2,5 periode kan? Karena bagaimanapun ada orang begini. Orang yang haus akan kekuasaan, dia akan selalu ingin mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Ingin bertahan terus. Tetapi kalau seorang negarawan, misalnya, begitu selesai, dia legowo. Katakanlah seperti SBY, bagus sekali ketika kemarin. Dia katakan periode kedua,
anak saya tidak akan maju jadi calon presiden, istri saya tidak akan maju jadi calon presiden. Dia katakan secara jelas itu. Karena memang prosesnya di bawah belum matang gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya tokoh nasional, tokoh internasional, katakanlah Nelson Mandela. Ada peluang dia jadi presiden, tapi dia tahu bahwa dia akan memutuskan tidak maju lagi. Nah, inilah suatu hal yang baik dari suatu negarawan, tidak haus akan kekuasaan. Kalaupun misalnya anak kita atau saya jadi presiden, anak saya maju seperti George Bush saja di Amerika Serikat. Anaknya maju tetapi melalui proses pematangan di dalam proses politik. Demikian. Ya, tadi Pak Emrus sempat menyinggung Pak SBY ya gitu ya. Contohnya sangat bagus sekali. Walaupun sayang sekarang Pak SBY termasuk yang mendukung dinasti politik. Di situ persoalannya. Karena kepentingan politik lagi. Terjebak kayaknya ya. Mau gimana lagi gitu. Atau tersandra. Ini soal media sosial tadi, Pak Emrus. Pak Jokowi ini sangat pede loh, bisa menguasai media sosial gitu kan. Selama ini kan banyak sekali dukungan terhadap Presiden Jokowi ini melalui media sosial. Dan sekarang kan kritikan mulai nih. Bahkan saya lihat beberapa akun yang tadinya itu sangat mendukung, membela Jokowi selama masa pemerintahannya, sekarang mulai juga nyentil-nyentil gitu. Baik, media sosial ini kan media sifatnya netral. Lalu siapa di belakang media sosial? Arti orangnya. Artinya media sosial ini bisa bergeser loh kepada suatu kepentingan atau kekuatan tertentu. Dari A bisa bergeser kepada B kekuatan itu karena rasionalitas diperhatikan. Bukankah orang yang familiar dengan sosial media dan teknologi IT ini adalah milenial? Mereka sangat rasional. Mereka juga sangat kritikal melihat, oh kok bisa terjadi begini? Sebab milenial itu tidak suka yang katakanlah yang top down. Gitu ya, tidak suka mereka. Tidak suka mereka katakanlah yang kaku. Nah, coba kita lihat pengangkatan daripada Gibran menjadi calon wakil presiden top down loh, bukan bottom up. Artinya elitis yang memutuskan baru disounding. Tidak ada rakyat misalnya katakanlah masyarakat katakanlah Solo berbondong-bondong, Bang Gibran maju dong calon presiden karena kami sejahtera. Wah, bagus banget kalau itu dilakukan. Jadi bottom up. Tapi ini kan keputusan elitis dan memanfaatkan tanda kutip karpet merah dari Mahkamah Konstitusi kan yang sekarang masih sidang MK-nya kan. Tapi kalau setelah dinyatakan bahwa atau ditunjuk Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo ya, kemudian mereka juga mendaftar ke KPU, itu kalau dilihat dari hasil survei juga tidak ada peningkatan yang signifikan untuk elektabilitas Prabowo. Dan bahkan sebelumnya kalau kita lihat dari survei-survei cawapres potensial itu kan selalu munculnya Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Gibran itu malah nggak masuk ya dalam radar survei. Nah, kenapa itu Pak? Dua alasan Emrus, utama kenapa saya. masih pingin Gibran padahal secara elektabilitas belum tentu mendongkrak? Baik. Karena memang kalau kita lihat sebelum bergabung dengan Prabowo, elektabilitas Gibran kan tidak menjanjikan. Dipasangkan pun artinya stuck juga, seperti itu juga. Baru kemudian alasan kedua saya bahwa katakanlah Prabowo boleh jadi di atas dari Ganjar Pranowo, tetapi di suatu tempat-tempat tertentu, tapi di tempat-tempat lain juga signifikan Ganjar Pranowo naik. Nah, saya mencek ketika Prabowo naik dibanding dengan Ganjar, itu masih di batas margin of error, 1 digit. Artinya secara statistik, karena dia berada di wilayah margin of error, sebenarnya tidak berpengaruh. Artinya secara statistik sama. Oleh karena itu saya melihat nanti siapa pemenangnya sangat tergantung kepada program yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu adalah kepada masyarakat milenial. Saya baru saja diskusi, ini sebelum kita bertemu di sini, juru bicara TPN mengatakan ke saya salah satu program mereka adalah bagaimana masyarakat yang tidak mampu, dalam hal ini mohon maaf, yang miskin, harus satu orang anggota keluarga jadi sarjana. Luar biasa program Ganjar dan Mahfud MD. Kalau itu terwujud, saya kira milenial atau masyarakat mendukung. Kenapa? Karena dengan pendidikan lah kita bisa melakukan perubahan. Kalau satu orang nanti sarjana dalam setiap keluarga miskin, ya, ini akan bisa mendongkrak keluarga anggota keluarga tersebut. Artinya apa? Bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah menurunkan visi program sampai pada nano targeting, sampai operasional. Artinya satu keluarga satu sarjana minimal yang ditarget. Demikian juga di sektor-sektor luar biasa. Tinggal bagaimana nanti memasyarakatkan ini kepada masyarakat sehingga kelompok milenial itu bisa memberikan respon. Demikian. Ya, Pak Emrus, anak saya ikut lomba esai. Itu ikut lomba esai saya doain semoga anak saya itu menang. Betul. Saya doain kan, nggak mungkin saya doain udah ikut aja lah menang kalah. Itu kan biasanya kalau sudah terjadi baru menang kalah itu biasa. Kalau di awal kita bilang ingin anak kita menang. Tapi bagus.
abang kan tidak intervensi kalau menangnya. Ya. Misalnya kalau sekarang kan kemarin di Istana Negara dikatakan kan diundang itu Ya. para calon presiden kita bahwa menunjukkan netralitas. Tapi terakhir ini saya lihat ketemu di Bali itu dengan relawan itu, coba dicek dulu. Ini enaknya punya tamu ini narsum ini pakar komunikasi. Saya belum bertanya, dia sudah tahu apa pertanyaan saya. Ya itu kan pasti. Ini dari segi kita lihat sekarang dari segi elektabilitas juga belum ada kontribusi yang signifikan begitu ya. Nah jadi sebenarnya apa sih? Saya ulang lagi pertanyaan ini tadi. Saya merasa belum terjawab oleh Pak Emrus. Apa sih alasan Prabowo pengen Gibran sebagai cawapresnya dan alasan Jokowi melepas anaknya Gibran sebagai cawapres Prabowo? Padahal belum terlihat signifikan juga. Saya kira tidaklah pertimbangannya adalah elektabilitas, tetapi relasi kekuasaan. Okay. Coba kita lihat dari awal. Ketika 2019 kemarin, Jokowi sama Prabowo kan berseberangan, antitesis. Bahkan mengatakan kartu sehat, kartu ini dikritik. Sekarang ketika dia jadi menteri, bagus semua Pak Joko Widodo kan. Artinya bahwa memang kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Nah oleh karena itu bisa saja itu sebagai katakanlah transaksi kekuasaan atau bahasa sederhananya balas budi kekuasaan. Jadi saling mereka membutuhkan kebetulan sehingga mereka menjadi satu kesatuan koalisi. Karena bagaimanapun kita harus diakui bahwa peran Prabowo untuk Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, saya kira ada. Baru kemudian peran Jokowi untuk dia menjadi menteri pertahanan, saya kira jelas ada. Jadi ini berrelasi terus sehingga pada titik mereka sepakat untuk membawa pasangan Prabowo dan Gibran. Demikian. Yang dikhawatirkan sekarang ini oleh para kontestan yang lain juga, juga dari tim-tim, baik dari timnya Anies Mohaimin, kemudian juga Ganjar dan Mahfud, dan juga masyarakat adalah masalah netralitas. Betul. Gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Emrus, netralitas itu mungkin nggak ya? Gitu. Baik, ini menarik pertanyaan. Saya akan jawab, izinkan saya menjawab secara akademik dulu, walaupun dengan bahasa yang sederhana. Jawab secara netral. Artinya secara hukum, undang-undang, tertulis, boleh jadi itu bisa netral. Artinya dia akan tidak berpihak, kemudian dan lain sebagainya. Sekalipun kemarin ada pertemuan dengan relawan gitu ya, itu saya kira itu harus menjadi koreksi bagi presiden. Dan kemudian juga bagi koreksi juga jangan sampai ada lagi foto Prabowo bersama Jokowi, walaupun alasan sebagai menteri, sebagai presiden gitu ya. Dalam konteks ini sebaiknya itu diturunkan. Nah, boleh jadi secara juridis formal atau undang-undang bisa netral. Tetapi apakah secara psikologi? Nggak mungkin netral. Bagaimana hati seorang ayah terhadap anaknya, anaknya terhadap ayahnya. Kan begitu. Dari sudut sosiologis, interaksi. Mereka kan sejak lahir, Gibran sudah berinteraksi. Nggak segampang itu memisahkan interaksi sosial. Yang sampai mereka dewasa. Dan Pak Jokowi sudah menjadi, katakanlah jadi presiden, berusia 60 tahun dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari sudut antropologi, yang dalam khusus adalah antropologi keluarga. Gitu ya. Saya kira tidak mungkin lah, karena mereka akan bicara secara hati ke hati di rumah ketika makan siang, makan malam atau apa. Jadi dengan kata lain, saya mengatakan bahwa secara psikologi, secara sosiologi, secara antropologi ini tidak mungkin netral. Karena dia sebagai manusia. Oleh karena itu sejatinya sebenarnya supaya benar-benar netral, Gibran tidak maju dulu. Itu lebih netral gitu ya. Tapi dengan kondisi yang sudah realitas politik ini, saya tidak tahu nanti apakah KPU mensahkan nanti, anggap dengan asumsi disahkan, saya kira secara 3 faktor ini tidak akan netral, yang mungkin boleh diusahakan, diupayakan netral secara dari aspek bidang normatif atau peraturan. Demikian. Iya, tadi Pak Emrus juga sempat singgung soal makan siang gitu ya. Iya, betul. Nah, kemarin ini kan Presiden Jokowi mengundang para capres, ya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan makan siang. Apakah ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Jokowi itu netral? Baik. Awalnya ketika saya menonton itu saya bangga, saya puji. Karena saya live di suatu stasiun TV membahas itu. Kan live, saya juga live gitu ya. Tentang itu saya mengatakan di situ adalah ya bagus, suatu tindakan yang baik, menunjukkan netralitas, mengundang 3 calon wakil presiden dan mejanya bundar, makan bersama bersama mereka. Saya kira waktu itu saya termasuk yang mengatakan itu pada saat itu. Tapi ketika lihat berita berikutnya ada pertemuan presiden dengan relawan, saya jadi mempertanyakan sejauh mana implementasi yang terjadi di Istana Negara itu di dalam konteks relasi-relasi komunikasi politik di luar sana. Nah, saya cek berita barusan ini,
bahwa ada pertemuan presiden dengan relawan Jokowi di Bali, begitu ya. Seharusnya menurut saya kalau memang netral, hentikan relasi dengan para relawan, hentikan foto-foto salah satu kandidat. Kalau memang Prabowo ada fotonya dengan Joko Widodo, baik dalam konteks menteri, ya kan, harusnya dibuat juga dong foto Jokowi dengan Mahfud MD misalnya, sama-sama menteri. Nah ini saya kira kalau kita orang komunikasi, lambang-lambang nonverbal bisa kita menyimpulkan bahwa netral atau tidak netral. Itu yang dikenal dalam komunikasi adalah analisis semiotika. Ini kalau saya bicara dengan Pak Emrus sudah berapa menit ini, Pak Emrus ini orangnya pertama, sangat positive thinking dengan Presiden Jokowi ya. Oh iya. Yang kedua, kemudian kecewa ya. Betul kecewa. Karena saya termasuk, coba dicek, sebelum mencalonkan, saya tidak mungkin. Dia pasti masuk ke kandang banteng gitu ya. Gibran pasti. Saya bilang, saya mengatakan, saya termasuk yang optimis. Tapi ketika terjadi begini, ya itulah realitas politik gitu ya. Sehingga saya melihat, saya terus terang, sebagai orang yang mengatakan itu di ruang publik, kecewa juga saya, tapi itulah pilihan hidup mereka kan. Saya kira tidak bisa kita paksakan. Kita lihat saja nanti kontestasi berlangsung. Jadi kalau menurut Pak Emrus ini Pak Jokowi ini zigzag sendiri itu memang inisiatif sendiri atau ada yang bisik-bisikin sebenarnya itu? Baik, saya akan baca, saya akan jawab secara teoritis. Perilaku zigzag atau ada yang membisiki gitu atau jadi zigzag itu artinya kan itu perilaku. Perilaku manusia tidaklah produk otonomi dirinya. Misalnya, saya berpendapat ini didorong oleh saya berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu saya baca berita dan lain-lain sebagainya, berdiskusi. Saya kira Pak Jokowi pasti orang yang berdiskusi dengan para pihak. Kenapa? Teori komunikasi mengatakan atau konsep komunikasi tidak ada manusia yang tidak berkomunikasi. Pasti berrelasi dengan manusia lain dalam konteks mengambil suatu tindakan keputusan, minimal berrelasi dengan anak-anaknya, berrelasi dengan istrinya, berrelasi dengan orang di sekitar dia tentang pencalonan tersebut. Tidak mungkin itu muncul tiba-tiba begitu karena teori sosial, katakanlah social action theory yang mengatakan bahwa tidak ada tindakan manusia yang tidak disengaja, semua by design. Gitu. Sekarang jadi kayak terang benderang nih Pak Emrus, selama ini banyak orang menduga gitu bahwa Pak Jokowi ini main dua kaki. Satu kaki di Prabowo, satu kaki di Ganjar. Tapi kalau kita lihat pemberitaan seminggu terakhir ini, kelihatan sebenarnya jurus bangau nih, satu kaki aja sepertinya. Saya setuju. Sepertinya di Prabowo, benar ya? Saya setuju di satu kaki dia pada posisi sekarang ya. Setelah dicalonkan, apalagi nanti sudah diputuskan KPU, saya melihat lebih cenderung kepada satu kaki. Kenapa? Karena bagaimanapun ini, misalnya kalau itu pertandingan All Indonesian Final, katakanlah bulu tangkis. Kan ini profesional. Pengen dong jadi juara. Nah, pasti mereka Prabowo dan Gibran tentu sebagai putra daripada Jokowi, pasti mereka berada di satu kaki ini dulu. Baru Ganjar juga berada di satu kaki. Karena mereka bersaing di bertemu. Karena bagaimanapun pasti mereka ingin mereka itu pemenangnya. Udah pasti itu. Setelah menang nanti, ya bisa saja terjadi cair lagi seperti Prabowo bergabung dengan Jokowi 2019. Demikian. Ya, nah kalau dengan situasi sekarang gitu Pak Emrus ya, saya belum menyaksikan ataupun mendengar pernyataan langsung dari Bu Mega setelah Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Kira-kira kalau menurut Pak Emrus bagaimana tuh suasana kebatinan Bu Mega sekarang itu? Saya pikir suasana kebatinan dan dikatakan oleh para elit politik dari PD Perjuangan, mereka bersedih gitu ya. Saya kira mereka sampaikan itu. Pandangan itu disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan sebagai representasi dari keseluruhan dari partai termasuk Megawati. Saya memaknai itu gitu ya. Jadi oleh karena itu saya pikir suasana kebatinan bagaimanapun Megawati menurut saya, karena dia kan boleh dikatakan tanda kutip berjasalah kepada Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi, kecil atau sedikit gitu ya, pasti berjasa karena mulai dari wali kota sampai presiden gitu ya. Nah, oleh karena itu bahwa tiba-tiba tanda kutip menyeberang gitu kan, menjadi salah satu kekuatan politik tertentu, saya kira pasti bersedihlah. Tetapi oleh karena itu saya kira PDI Perjuangan adalah partai yang sudah dewasa, sudah matang. Ini pada persoalan kecil loh bagi mereka ini. Karena menurut saya PDI Perjuangan kemarin ada simbol atau Megawati simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Yang begitu
keras gitu pertandingan ini belum seberapa bagi mereka. Sekalipun mereka bersedih iya. Tetapi saya kira PD Perjuangan akan tetap satria, akan menghadapi ini bersaing bertempur dalam konteks positif. Artinya bahwa kita lihat saja nanti rakyatlah yang memilihnya. Mereka rakyat yang berpikir kepada rasionalitas, yang berbasis kepada etika, berbasis kepada moral politik. Saya pikir rakyat akan menentukan pilihan itu. Siapa yang memang yang cawe-cawe, siapa yang memang punya garis ideologi yang jelas, demikian. Iya, sebenarnya saya pengen pertanyaan ini saya ajukan kepada Presiden Jokowi, tapi karena yang ada di sini ada Pak Emrus, saya tanya Pak Emrus saja gitu ya. Ya, ini pertanyaan banyak orang juga termasuk. Jadi apa alasan utama Presiden Jokowi berani gitu meninggalkan Megawati dan memilih Prabowo? Sederhana, saya jawab secara konsep politik, tapi apa di hati Pak Jokowi hanya dia yang tahu gitu ya. Kepentingan politik gitu ya. Karena kalau misalnya Gibran maju dan menang, berarti keinginan-keinginan yang dia inginkan untuk 5 tahun ke depan lebih terwujud dibanding bukan Gibran ada di kekuasaan. Tetapi perlu juga dicatat, Gibran sebagai wakil presiden. Wakil presiden tanda kutip sangat tergantung kepada presiden. Apakah diposisikan sebagai bemper atau diberi kewenangan? Karena Undang-Undang Dasar 45, kewenangan ada pada tangan presiden. Hanya wakil presiden salah satu tugasnya adalah ketika berhalangan tetap atau ketika cuti atau ketika katakanlah kurang sehat dan lain-lain, paling di situ berperan gitu ya. Tetapi apakah dia diberi kewenangan itu sangat tergantung. Jadi oleh karena itu tidak ada jaminan juga bahwa Gibran jadi wakil presiden lalu kebijakan-kebijakan itu bisa dilakukan. Saya kira masih kita pertanyakan. Kenapa? Karena juga nanti kekuatan di parlemen juga akan menentukan dinamika. Bisa nggak kemungkinan gitu ya, katakanlah Prabowo dengan presiden, misalnya seperti itu. Tapi koalisi nanti bisa berubah di dalam, sehingga koalisi tertentu bisa tergeser. Jadi sangat tergantung dinamika, nggak ada jaminan begitu ya. Tapi paling tidak, kalaupun nanti menang atau kalah, misalnya ya Gibran, saya kira paling tidak pernah dicatat, pernah jadi calon wakil presiden. Kan luar biasa. Oh iya kan? Ya, itu mungkin yang banyak menjadi sorotan itu prosesnya sebenarnya. Pertama, kalau misalnya Gibran ini misalnya sudah menjadi wali kota 2 periode atau 1 periode, pernah jadi gubernur, maju, mungkin nggak masalah. Jadi orang akan bangga juga. Mengatakan, oh dulu bapaknya presiden, sekarang anaknya calon presiden. Bukan wapres lagi, mungkin orang juga akan bangga gitu. Betul. Nah, kenapa terlalu tergesa-gesa? Padahal saya kalimat Pak Jokowi ini salah satu saya kira ojo gerasa gerusu. Iya kan? Itu kalimat yang sering kita dengar, ojo gerasa gerusu. Ada 2. Ojo gerasa gerusu, ojo kesusu. Ojo kesusu. Iya kan? Iya. Artinya kalau kita pakai konsep itu, berarti Gibran tidak mentaati pesan Pak Jokowi itu. Harusnya ditaati itu. Misalnya seperti yang Bang katakan tadi, wali kota 1 periode lah atau 2 periode. Baru gubernur DKI loh misalnya. Baru menteri. Baru menteri, baru presiden. Wah, mulus sekali tentu. Dengan menunjukkan kinerjanya, mulai dari wali kota, gubernur Jakarta misalnya, dia selesaikan tidak ada banjir misalnya, tidak ada macet misalnya, karena masalah Jakarta kan masih terus saja berkelanjutan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau itu produktif, dia tidak lagi mengajukan dirinya secara elitis untuk menjadi presiden atau wakil presiden, tapi rakyat yang berbondong-bondong datang ke rumahnya. Bang Gibran atau Mas Gibran, tolonglah Mas Gibran jadi presiden kita, karena kami sudah sejahtera, kami lihat pekerjaannya jauh itu lebih baik, bottom up, daripada top down, yaitu yang sifatnya elitis. Kita harus jujur mengatakan, pencalonan Gibran menjadi calon wakil presiden itu adalah elitis, tidak top down, tidak mengakar dari rakyat. Saya terus terang, andaikanlah dirubah paradigma, dengan kinerja yang sangat bagus, dengan mulai dari wali kota, gubernur, dan menteri, dan jadi presiden, rakyat yang datang ke rumahnya berbondong-bondong. Merubah paradigma enggak? Iya. Paradigma dalam konteks politik kita di Indonesia. Tetapi ini merubah paradigma enggak? Enggak, memang dari dulu top down kita semua kan? Apa itu? Politik kita kan elitis semua kan? Nah, kalau sekarang dengan posisi sekarang ini, gimana seharusnya nih Ganjar Pranowo bersikap ini, Pak Emrus? Kan tadinya Pak Ganjar pasti ketika awal-awal ya yakin lah pasti juga Pak Jokowi akan berdukungan sesama PDI Perjuangan, teman baik sejak lama gitu ya. Kemudian ternyata membelok ke lain hati kayak Pak Prabowo, bukan hanya itu, naruh anak juga sebagai wakilnya Pak Prabowo gitu. Tidak hanya itu saja, bajunya saja dari Joko Widodo gitu loh. Desainnya hitam putih itu ya. Desain, udah dikasih hadiah ibarat orang pacaran gitu kan. Sudah dikasih cincin, tapi terpisah gitu kan. Sedih loh orang yang ditinggal. Sudah diberi cincin atau apa,
kenang-kenangan tiba-tiba putus. Ya kan? Iya. Bisa menangis kan, orang yang berpacaran menangis terharu gitu Iya. kan. Nah, tidak hanya sekedar itu, tetapi bagi Ganjar Pranowo saya melihat bahwa mereka tidak akan mungkin terus terlena di situ. Karena mereka di depan ini ada pertarungan yang sangat luar biasa, bertarung secara katakanlah sehat gitu ya. Saya melihat bahwa mereka ini akan suatu pasangan yang menurut saya lebih paket lengkap dibanding dua calon lain. Kenapa? Salah satu paket lengkapnya bahwa Ganjar sama Mahfud MD adalah sosok yang sosial kultural relatif homogen dengan seluruh Indonesia. Coba cek pasangan masing-masing. Gitu, secara sosial kultural, tidak usah saya operasionalkan gitu kan. Nah, ini representasi bangsa Indonesia gitu ya. Yang kedua, secara kapabilitas kita lihat Ganjar Pranowo pernah jadi anggota DPR dan 2 periode jadi gubernur eksekutif, dia sangat mahir legislatif dan eksekutif. Artinya ketika nanti jadi presiden, bagaimana berkomunikasi dengan legislatif sudah mahir. Bagaimana mengeksekusi suatu katakanlah sebagai presiden nanti Anda akan terpilih, saya kira sudah terbiasa. Kenapa? Karena ketika dia di daerah 2 periode sama dengan jadi presiden. Sebenarnya gubernur itu adalah presiden kecil. Dia ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ada dinas sama kan menteri pendidikan, menteri. Hanya skopnya saja. Artinya sudah berpengalaman di bidang presiden tanda kutip. Sama dengan Pak Joko Widodo gitu ya. Saya kira ini hal yang bagus bagi Ganjar Pranowo. Kita lihat katakanlah Mahfud MD, saya kira sangat lengkap beliau. Legislatif iya, judikatif iya, Mahkamah Konstitusi kan, menteri berapa kali. Dan yang luar biasa, dia punya integritas yang kuat. Dia berani berhadapan berdebat dengan siapapun atas dasar kepentingan bangsa dan negara dan kebenaran. Dan logikanya juga, waduh, saya kadang-kadang menghayal. Boleh dong menghayal ya? Ya boleh, boleh. Ketika nanti ada perdebatan presiden dengan wakil presiden di pemilu yang akan datang, Mahfud MD berhadapan dengan Gibran. Saya tak terbayang oleh saya bagaimana perdebatan itu nanti, tetapi bisa saja nanti Gibran latihan ya, 3 bulan terakhir ini kita diundang untuk pelatihnya di belakang layar gitu kan. Tidak terbayang oleh saya Pak, kemampuannya. saya ingatkan, Bapak ini selalu positive thinking kepada Pak Jokowi. Nanti kecewa lagi. Saya terus terang, positive thinking saya sebelum dicalonkan. Mohon maaf, dicek itu. Saya termasuk yang kecewa. Kita membayangkan debatnya seperti apa nanti ya, seperti apa gitu ya. Betul. Nah, tapi terakhir Pak Emrus, Iya. dengan adanya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, inilah tantangan besar bagi Ganjar dan Mahfud. Benarkah ini peluang jadinya bagi Anies dan Muhaimin? Saya kira bisa saja jadi peluang, tergantung bagaimana Anies dan Caimin mengolah. Sejauh mana mereka menawarkan program. Karena sekarang ini pertarungan nanti, kan andaikan sudah diputuskan oleh KPU, udah given lah sosoknya kan, udah given dengan segala kelebihan. Saya terus terang dari 3 kan pasangan ini, yang paket lengkap adalah Ganjar sama Mahfud MD. Menurut saya gitu ya, saya berani berdebat dengan siapapun, lebih paket lengkap. Nah, dengan sosok yang mereka miliki, berarti bertarung kepada gagasan, ide dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat turunannya, gitu ya, visi, misi, program. Sampai saat ini saya melihat, saya sudah baca yang lebih operasional, yang lebih terukur, yang diturunkan oleh pasangan Ganjar sama Mahfud adalah mereka ini dibanding yang lain. Kenapa? Salah satu yang mereka lakukan seperti yang saya katakan tadi, yaitu mereka ingin setiap satu keluarga harus ada sarjana. Luar biasa loh itu. Jadi misalnya, dengan pendidikan ini bisa mengangkat keluarga loh. Karena persoalan kita adalah tentang pendidikan. Dan kemudian Ganjar sudah pernah mengatakan, saya lihat di media, adalah gaji guru harus ditingkatkan. Kalau nggak salah disebut, mohon maaf kalau saya koreksi, 30 juta. Dan itu wajar. Menurut saya masih kecil itu. 30 juta, karena saya pendidik gitu ya. Jadi jangan sampai guru itu jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Itu salah itu. Guru adalah pahlawan pakai jasa, tetapi jasa yang benar. Kenapa? Ketika perang dunia di Jepang hancur. Apa yang ditanyakan oleh kepemimpinannya? Berapa orang guru kita? Karena ini menyangkut soal sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan menjadi hal penting. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan orientasi juga salah satu di bidang pendidikan. Saya terbayang, boleh jadi pada podcast Abang Cawe-Cawe ini saya menyarankan kepada Ganjar maupun Mahfud MD. Dirikanlah UGM, dirikanlah pendidikan kampus semutu UGM di Papua. Dirikanlah di Kalimantan sekelas ITB. Dirikanlah di Sulawesi sekelas IPB Bogor. Jadi semua merata seperti itu dalam konteks pendidikan, sehingga apa? Tidak hanya orang yang di Jawa yang berpendidikan
ilmu pertanyaannya kuat dan lain-lain. Jadi perhatikan saya. Sekarang pertanyaan, apakah ada biaya untuk itu? Kan begitu. Ya, ada nggak? Ada. Ada. Saya bisa kasih solusi. Saya pernah baca pendapat daripada Mahfud MD. Andaikan tidak ada korupsi di dalam pajak, di dalam tambang katanya, kayak persoalan tambang gitu ya, 10 juta kita dapat per individu, kita dapat dengan duduk-duduk saja seperti itu. Artinya banyak di situ penyimpangan. Bisakah dengan penegakan hukum, dengan di tangan Pak Mahfud MD, itu nanti bisa penegakan hukum sehingga ada dana dari sana. Kedua, ekonomi maritim dikelola, masih banyak di maritim kita yang belum terkelola dengan baik. Yang ketiga, hentikan korupsi di kementerian atau instansi pemerintah. Saya baca juga berita bahwa pernah Pak Mahfud MD mengatakan hukum mati kepada pelaku korupsi. Ini coba dicek dulu, saya pernah baca itu kalimat. Jadi kalau itu ketegasan itu adalah penegakan hukum secara jelas, maka otomatis akan tumbuh perekonomian kita, tumbuh di semua sektor. Karena persoalan kita adalah penegakan hukum di Indonesia yang sampai sekarang saya lihat sendiri masih cawe-cawe juga. Ini masih banyak yang bisa kita cawe-cawekan sebelumnya Pak Emrus, tapi kita berhenti dulu sampai di sini. Terima kasih, terima kasih Pak Emrus sudah cawe-cawe bareng gitu ya. Dan nanti kita akan cawe-cawe lagi ya dengan. Tapi ada sedikit tambahan. Apa? Arti kata cawe-cawe itu campur tangan, yang tidak urusannya. Iya. Tapi yang kita maksud cawe-cawe di sini adalah dalam konteks wacana, dalam pengertian yang positif. Betul. Ya, yang tadinya tidak jadi urusan kita, jadi urusan sekarang. Betul. Soalnya kan ketika Gibran jadi cawapres bukan urusan kita, bukan urusan kita. Keluarga, tapi jadi urusan kita juga. Gitu. Karena itu kepentingan kita juga. Iya, kepentingan kita juga. Karena kita adalah keluarga menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Betul. Kepentingan kita. Baik, nanti kita akan cawe-cawe lagi dengan berbagai macam hal, dan saya Iwal Sastra undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ngegas gua.